Sekarang kelompok 2 itu tentang konsep manusia sebagai makhluk pendidikan ya. Yang presentasi ada Nadia, Yustika, saya kasih nama lengkap Nadia Reswara, Yustika Priyantina, Namira Koshinashwa, Esa Rahman, dan Putri Agustina. Udah hadir semua belum? Hadir, Bu. Udah siap? Oke. Kalau udah siap, silakan untuk kelompok 2 dimulai presentasinya. Seperti biasa waktunya tetap 60 menit ya. Berarti kalian sampai jam 10 kurang lebih ya, kurang 5 itu nggak apa-apa. Tapi jangan juga setengah 10 udah selesai ya. Seperti biasa diskusi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Tata dan kepada teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, kelas mata kuliah pedagogik presentasi akan dilakukan oleh kelompok 2 mengenai manusia sebagai animal educandum. Sebelumnya, perkenalkan dahulu anggota kelompok 2 yang terdiri dari, next slide. Next slide. Yang pertama itu ada Esa Rahman, yang kedua saya sendiri Nadia Reswara, terusnya ada Namira Kuishi, selanjutnya ada Putri Agustina, dan yang terakhir ada Yustika Piantina. Baiklah, untuk pematerian pertama akan mengenai, next slide. Oke, sebelum itu ada pokok bahasan. Yang pertama itu pendidikan hanya untuk manusia, terdiri dari manusia dan hewan. Mengapa manusia harus dididik? Mengapa manusia sebagai makhluk yang dapat dididik? Dan yang kedua, anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Ada manusia lahir tidak berdaya, dunia manusia sebagai dunia terbuka. Next slide. Untuk materi pertama mengenai pendidikan hanya untuk manusia, yaitu manusia dan hewan, akan dibawakan oleh Esa Rahman. Kepada Esa, dipersilahkan. Untuk materi yang pertama, ada pendidikan hanya untuk manusia. Manusia adalah animal educandum, yang berarti bahwa manusia adalah makhluk hidup yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Secara tidak langsung menunjukkan banyak perbedaan antara manusia dan hewan. Perbedaan antara hewan dan manusia ialah manusia dapat dididik dan berhak mendapatkan pendidikan, yang berarti bahwa berarti hewan tidak dapat dididik dan tidak berhak mendapatkan pendidikan. Nah, untuk lebih mengetahui materi ini, mari kita paparkan lebih lanjut mengenai manusia dan hewan. Next slide. Manusia dan hewan adalah makhluk hidup yang memiliki persamaan dan perbedaan. Beberapa persamaannya dalam struktur fisik seperti hewan bermata, manusia pun bermata. Dengan mudah dididik untuk menjadi lebih dewasa dan mengalami perubahan ke arah yang lebih baik dari sikap dan perilaku. Sedangkan perilaku hewan seluruhnya hanya menggunakan insting seperti insting lapar dan insting melindungi diri dan sejenisnya. Seperti yang kita tahu bahwa hewan dapat dilatih keterampilan, contohnya adalah seekor harimau yang biasa melakukan pertunjukan sirkus dengan majikannya. Harimau tersebut sepenuhnya menggunakan insting dan tanda-tanda. Ketika majikannya mengeluarkan hula hoop dengan cepat dan sigap seakan mengerti dengan tanda tersebut, harimau melompat ke lingkaran hula hoop tersebut. Tapi tidak bisa dipungkiri, walau harimau sangat dekat dengan majikannya, tanpa diduga harimau tersebut bisa menerkam majikannya yang setiap saat bercanda dan memperlakukannya dengan baik. Jelas, perilaku harimau tersebut hanya didasarkan dengan insting dan nalurinya. Harimau tidak bisa membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang tidak baik, mana perbuatan bermoral dan mana yang tidak bermoral. Perilaku dari makhluk hidup di jagat raya menurut Profesor Honstam Sikun pribadi tahun 1984 sebagai berikut.
Yang pertama ada perilaku anargonis, yaitu gerakan yang terjadi pada benda mati. Contohnya, kita melempar kayu dari lantai 9 gedung, maka apa yang akan terjadi? Maka kayu tersebut akan jatuh ke bawah. Hal itu terjadi karena adanya hukum kausal atau sebab akibat. Perilaku kedua adalah perilaku nabati atau vegetatif. Perilaku yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan, manusia, dan hewan sama-sama memiliki perilaku tersebut, seperti menghirup udara, memerlukan asupan seperti makanan. Untuk perilaku yang ketiga ada perilaku hewani yang bersifat insting, seperti insting lapar, insting melindungi diri karena dilengkapi oleh indera. Perilaku yang ketiga adalah perilaku insani, yaitu perilaku manusiawi yang hanya dimiliki manusia, seperti manusia memiliki cita-cita atau keinginan, manusia memiliki kepercayaan kepada Tuhan. Perilaku yang ketiga adalah perilaku mutlak. Manusia dapat menghayati kehidupan beragama sehingga percaya Tuhan dan melakukan komunikasi satu arah kepada Tuhan dan dapat menghayati nilai-nilai kehidupan manusia tertinggi, yaitu nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kehidupan. Sekian materi mengenai manusia dan hewan. Untuk selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Esa Rahman. Materi selanjutnya mengenai mengapa manusia harus dididik akan dipaparkan oleh Yustika Priyantina. Kepada Yustika, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, teman-teman, di pembahasan yang kedua ada pembahasan tentang mengapa sih manusia itu. Ya, mungkin manusia harus dididik dan memperoleh pendidikan. Yang pertama ada manusia, yang pertama ada manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Yang kedua ada manusia dilahirkan tidak langsung dewasa. Dan yang ketiga ada manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya dalam arti manusia untuk menjalani kehidupannya. Butuh orang tua untuk membimbing dan mendampingi, juga mendidik dan melindungi supaya manusia tersebut tidak kehilangan arah hidupnya dan lebih tertata. Sini yang kedua, ada manusia dilahirkan tidak langsung dewasa. Nah, disinilah mengapa manusia harus dididik. Dalam proses pendewasaan ini dapat membutuhkan waktu lama. Biasanya pada manusia primitif atau pemikiran manusia pada zaman dulu itu jauh lebih pendek pencapaian dewasanya dibanding dengan manusia modern zaman sekarang. Karena apa? Karena pada manusia kedewasaan yang lebih kompleks, makin kompleks ilmu pengetahuannya, teknologi juga makin kompleks, dan sistem nilainya. Berbeda pada manusia primitif, yang dimana mereka mencapai kedewasaannya secara konvensional yang apabila seseorang sudah memiliki keterampilannya untuk hidup secara khusus untuk hidup berkeluarga, seperti sudah bisa berburu, bercocok tanam, dan mengenal nilai-nilai atau norma hidup bermasyarakat. Yang mana masyarakat primitif ini sudah diperbolehkan melangsungkan hidup berkeluarga pada umur 12 sampai 15 tahun. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, pada masyarakat atau manusia primitif ini sudah diperbolehkan berkeluarga asalkan sudah memiliki keterampilan hidup sehingga pemikirannya lebih cepat dewasa dan maju. Nah, apakah teman-teman setuju bahwa kedewasaan itu dinilai dari umur? Ada yang setuju? Enggak. Oke, yang ketiga di sini ada manusia pada hakikatnya makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan dan interaksi dengan sesamanya.
Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yustika. Pematerian selanjutnya mengenai manusia sebagai makhluk yang dapat dididik akan dibawakan oleh Putri Agustina. Kepada Puput, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sampaikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang submateri yang ketiga, yaitu manusia sebagai makhluk yang dapat dididik. Next slide. Nah, sebelumnya, apa sih sebenarnya pengertian dari manusia? Nah, menurut Neise, salah satu ilmuwan, menyatakan bahwa manusia sebagai hewan yang belum selesai. Nah, maksudnya sebagai hewan yang belum selesai itu adalah dalam mengarungi kehidupannya, manusia itu mengemban tugas untuk menyelesaikan diri dan untuk meningkatkan diri. Nah, tapi sini itu masih belum jelas bagaimana sih caranya manusia itu bagaimana manusia itu mengemban tugasnya untuk menyelesaikan diri. Nah, dilengkapi dengan pendapat dari Langevin yang merumuskan bahwa manusia sebagai animal educandum, yaitu manusia yang perlu dididik. Nah, melalui pendidikan, manusia itu dapat menyelesaikan tugasnya. Next slide. Manusia dapat dididik. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pendidikan itu ditujukan untuk apa. Nah, pendidikan itu ditujukan supaya terbinanya manusia yang melaksanakan tugas hidupnya secara mandiri, yang dalam mengambil keputusan dapat melaksanakannya sendiri. Nah, dengan pendidikan inilah manusia itu akan belajar bagaimana caranya dia itu menjadi seseorang yang mandiri dan bersikap dewasa dalam mengambil keputusan dan dapat melaksanakan keputusan tersebut secara mandiri. Nah, manusia itu dapat dididik dengan bukti bahwa anak memiliki inisiatif, daya kreatif, dan prinsip emansipasi, yaitu keinginan untuk menjadi orang. Manusia itu kan terlahir sejak kecil itu selalu bertanya-tanya kepada orang yang lebih dewasa. Mereka berpikir dan memiliki, misalnya saat ibu kita memasak di dapur, anak-anak selalu bertanya, Bu, ini bumbu apa sih? Bu, ini untuk apa sih fungsinya? Kenapa kok dimasukkan ke situ? Nah, ibunya itu sebagai orang dewasa, dia itu memberikan penerangan dan pencerahan kepada anaknya, sehingga anaknya tersebut paham arti-arti dari yang dilakukan oleh ibunya. Nah, itu merupakan bukti bahwa manusia itu sejak kecil itu memiliki potensi dan inisiatif dan daya kreatif untuk bertanya apa yang belum dia ketahui. Next slide. Next slide. Nah, selanjutnya adalah fakta atau bukti manusia itu dapat dididik. Yang pertama adalah kreativitas dan aktivitas anak didik yang sejalan dengan proses dan arah pendidikan. Anak itu kan dilahirkan sejak kecil memiliki potensi dan keahliannya masing-masing. Nah, dengan skill mereka masing-masing sebagai seseorang yang memiliki potensi. Jadi ketika guru menerangkan dalam proses pendidikan, proses pembelajaran, pasti anak tersebut akan bertanya-tanya dan memiliki nilai-nilai yang lebih dari beberapa mata pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Nah, hal tersebut membukti bahwa manusia itu memiliki potensi dan mereka itu bisa mengarah, bisa menjalani sejalan dengan proses dan arah pendidikan yang mereka memiliki skillnya tersebut. Dan yang kedua adalah kemampuan anak beridentifikasi, bekerja sama, dan meniru pendidikannya. Langsung ke contohnya saja, seperti anak yang sedang belajar matematika. Pasti dia itu diajari beberapa rumus matematika dan mereka itu bisa menirukan pendidikannya tersebut dan mengaplikasikannya kepada perhitungan matematika yang lain. Nah, hal tersebut adalah bukti bahwa anak itu dapat bekerja sama dengan pendidiknya dan meniru pendidikannya dengan mengaplikasikan rumus tersebut kepada perhitungan lainnya. Contoh lain dari contoh yang saya sebutkan tadi
ada pada anak usia TK. Nah, anak usia TK itu bisa diajari tentang tata cara berwudu, tata cara mengaji. Nah, dengan diajari tata cara mengaji dan tata cara berwudu, mereka akan bisa mempraktekkannya dan melakukannya secara terus-menerus berulang-ulang, dan mereka dapat menirukan apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah manusia. Nomor 3, manusia lahir dalam keadaan belum dewasa dan mampu menerima pengaruh dari orang yang bermaksud membantunya. Contohnya ini sangatlah terlihat sekali pada kehidupan keseharian kita, yaitu adalah ibu kita sendiri. Nah, kita itu kan terlahir sebagai seorang bayi yang belum bisa makan, belum bisa berjalan, dan belum bisa apapun. Bahkan kita memerlukan orang lain untuk membantu kita supaya kita itu terlahir di dunia. Dan contohnya seorang dokter. Nah, dokter itu membantu kita, membantu ibu kita dalam proses persalinan. Nah, itu merupakan bukti bahwa manusia itu tidak dewasa pada saat lahir dan belum bisa melakukan semua kegiatannya itu sendiri. Nah, dalam proses pendewasaan kita pun juga perlu bantuan. Kita dibantu ibu dan kita diberi makanan, diberi tempat tinggal, diberi pakaian. Nah, memerlukan bantuan dan menerima pengaruh dari orang yang bermaksud membantunya. Nah, yang dimaksud menerima pengaruh dari orang yang membantunya itu apabila ibu kita itu melarang kita melakukan sesuatu hal yang jelek, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya, yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, ibu kita mesti kan melarang kita, misalkan kita itu mencurangi teman kita, misalnya kita menabok atau apalah kepada teman kita. Nah, ibu kita bilang, jangan gitu, itu tuh gak bagus, dan itu tuh merupakan hal yang mengikuti ibu kita. Nah, itu merupakan kita tuh contoh dari manusia itu menerima pengaruh lah dari orang lain yang bermaksud membantunya menuju hal kebaikan. Selanjutnya nomor 4, yaitu manusia adalah makhluk yang dapat dididik berdasarkan 4 pandangan dasar antropologis pendidikan, yaitu prinsip individualitas. Nah, manusia itu lahir memiliki potensi masing-masing, yaitu setiap individu itu meskipun dia itu kembar, pasti adalah satu hal yang berbeda dari orang yang kembar tersebut. Misalnya melalui sikap dari kedua orang yang kembar pasti berbeda, dan mereka itu pasti memiliki pilihan masing-masing. Satu orang memilih ini dan satu orangnya suka yang ini, misalnya gitu, suka pedas, satu orang suka manis. Nah, meskipun dia kembar, tapi dia itu tetap memiliki sifat individualistis masing-masing. Yang selanjutnya yaitu prinsip sosialitas. Nah, manusia itu identik dengan caranya berkomunikasi ya, dalam bertukar pendapat, dalam cara menyampaikan apa yang dia rasakan itu melalui komunikasi. Hal tersebut adalah bukti bahwa manusia itu memiliki prinsip sosialitas, saling berkomunikasi dengan sesamanya, dan dia itu tidak bisa hidup sendiri. Seperti tadi yang telah saya contohkan, bahwa manusia itu harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya dan makhluk hidup lainnya supaya itu bisa melangsungkan kehidupannya. Selanjutnya adalah prinsip moralitas. Manusia itu memiliki moral sejak dia lahir, memiliki perasaan, dan moral itu termasuk kepada nilai-nilai bahwa nilai seperti akhlak, adab, dan sebagainya. Manusia itu bisa membedakan ini adalah hal yang baik, itu adalah hal yang buruk. Mencuri itu tidak boleh, dan memberi sedekah itu adalah suatu kebaikan. Nah, hal tersebut juga merupakan bukti bahwa manusia itu bisa memiliki norma dan bisa membedakan antara yang salah dan yang benar. Selanjutnya adalah prinsip uniksitas. Prinsip uniksitas ini lebih kepada manusia itu unik, memiliki perbedaan dari satu orang ke orang lainnya. Bukan cuma hal fisik dalam perbedaan, tetapi juga sikap dan perilaku. Hal-hal tersebut adalah bukti dan fakta bahwa manusia itu memiliki dapat dididik dan melakukan pendidikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri Agustina. Next slide. Materi selanjutnya adalah mengenai anak manusia dalam kondisi perbantuan yang akan dipaparkan oleh saya sendiri dan Amira Qureshi. Next slide.
Materi pertama yaitu mengenai manusia lahir tidak berdaya. Yang pertama, alasan kenapa manusia lahir tidak berdaya itu, yang pertama adalah manusia memiliki kelebihan. Berbeda dengan hewan, pada saat dilahirkan manusia memiliki insting yang lebih lemah daripada hewan. Yang dicetuskan oleh Bock, yaitu manusia pada saat dilahirkan berada pada tahap perkembangan di bawah hewan simpanse. Hewan telah memiliki insting dan spesialisasi, namun manusia tidak. Karena kekurangan yang inilah, manusia dinilai lebih daripada hewan. Alasan yang kedua adalah manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Yang artinya di sini, manusia memerlukan bantuan dalam rangka pemenuhan kebutuhannya dan juga manusia memerlukan pertolongan orang lain dalam rangka mengatasi permasalahan hidupnya. Kebutuhan manusia itu ada dari kebutuhan biologis, kebutuhan psikologis, yang terdiri dari kebutuhan akan rasa nyaman, cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kebutuhan sosial, yang artinya kebutuhan komunikasi dan interaksi antar sesama manusia. Dan terakhir, kebutuhan normatif, yaitu mengenai kebutuhan akan peraturan dan keteraturan, dan dasar dan sadar wajib akan kewajiban. Yang ketiga, alasan mengapa manusia lahir tidak berdaya, yaitu manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. Yang artinya anak, orang tua, dan guru saling memiliki rasa kepercayaan dan kasih sayang yang timbal balik karena terlibat dalam proses mengisi dan saling mengimbangi, yang didasari dengan rasa tanggung jawab dalam mempersiapkan diri anak menghadapi masa depannya. Baiklah, materi selanjutnya mengenai dunia manusia sebagai dunia terbuka akan dibawakan oleh Namira Koishi. Pada Namira, dipersilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Materi selanjutnya ada dunia manusia sebagai dunia yang terbuka. Jadi dari 3 materi, yang pertama, manusia belum siap menghadapi kehidupan. Manusia belum terspesialisasi dan harus mempersiapkan diri untuk kehidupan. Manusia harus menentukan cara dan corak, arah dan tujuan hidupnya. Ini berdasarkan teori retardasi, diungkapkan bahwa manusia dilahirkan terlalu dini karena saat kelahirannya belum terspesialisasi atau belum memiliki spesialisasi pun dalam menghadapi dan melaksanakan kehidupannya. Karena belum memiliki spesialisasi tersebut, manusia harus mendapatkan suatu cara yang khas untuk melaksanakan kehidupan dan tugasnya. Manusia harus menentukan cara dan corak, arah dan tujuan hidupnya. Karena kenapa? Karena berbeda dengan hewan yang makna hidupnya sudah disodorkan oleh alam atau ready-to-wear, sedangkan bagi manusia membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan kehidupannya. Lalu yang kedua ada manusia perlu dididik. Bila manusia diserahkan kepada dirinya sendiri, ia hanya akan mengikuti dorongan instingnya saja. Sudah kita ketahui ya dari penjelasan Esa tadi bahwa insting manusia lebih rendah dibanding insting hewan. Para ahli mengambil kesimpulan yang sangat penting bagi pendidikan bahwa kelahiran seseorang manusia belum menjamin bahwa ia akan hidup sebagai manusia. Kemudian kesadaran manusia akan tugas hidupnya sebagai manusia, akan nilai-nilai kemanusiaannya pun tidak dibawa sejak lahir. Untuk itu perlu pendidikan yang mencakup keseluruhan pribadi, pengetahuan, nilai, keterampilan, emosi, dan spiritual. Boleh di next slide. Lalu yang ketiga, ada manusia mampu menggunakan alat. Melalui anggota tubuhnya, manusia menemukan kemungkinan dan kemampuan untuk menggunakan alat. Nah, dari kemampuan inilah yang kemudian membuka corak dan dimensi yang secara prinsip berlainan dengan hewan. Namun, di sini tidak hanya terpaku terhadap alat itu sendiri, melainkan pemilihan alat yang tepat, pemilihan alat tersebut cocok atau tidak, terus penemuan alat sebagai alat dalam menghadapi dan menghidupi lingkungannya. Dalam proses tersebut tersirat banyak hal. Yang pertama, ada inisiatif dan daya kreasi manusia. Inisiatif dan daya kreasi manusia merupakan manifestasi dari hakikat manusia sebagai makhluk yang bebas. Manifestasi itu apa? Manifestasi adalah perwujudan nyata. Jadi di sini inisiatif dan daya kreasi manusia berarti bahwa perwujudan nyata akan hakikat manusia sebagai makhluk yang bebas. Dengan modal kebebasan tersebut, manusia dapat mempengaruhi hidupnya, menghadapi dan menghidupi dunianya.
Inisiatif di sini berfungsi sebagai penggerak eksplorasi bagi dunianya dan daya kreasi sebagai penggugah hatinya untuk melakukan eksperimen. Nah, dengan adanya daya kreasi dan inisiatif ini, kita dapat menjadi manusia yang tidak hidup dengan menjiplak orang lain. Lalu ada kemampuan manusia untuk merealisasikan dirinya. Kemampuan manusia dalam menghadapi kehidupannya. Dalam istilah menghidupi dan menghadapi, memberi tanda bahwa manusia bersikap ganda terhadap kehidupannya. Di satu pihak, manusia menyatu dan tidak bisa lepas dengan lingkungannya. Sedangkan di satu sisi, lingkungannya pun harus dihadapi sebagai tugas yang harus dilakukan. Manusia tidak mungkin larut dan sepenuhnya menyerah kepada dunia dan kehidupannya apabila yang dihadapkan kepadanya sebuah realita atau kenyataan yang pastinya juga tidak selalu selaras dengan apa yang diharapkan. Lalu yang ketiga ada kesadaran manusia akan lingkungan. Manusia mampu menggunakan refleksi terhadap dirinya sendiri, serta mampu menyadari kedudukannya dalam lingkungan. Berbeda dengan hewan, lingkungan bagi manusia tidak hanya sebagai sesuatu yang melindungi, melainkan mengundang dirinya untuk mengolah dan menggarapnya. Manusia juga mampu mengontrol, mengoreksi, dan memperbaiki lingkungannya. Lalu selanjutnya ada keterarahan hidup manusia akan lingkungan. Manusia dengan lingkungannya saling mengisi, menerima, dan saling memberi sehingga selalu ada pertautan dengan lingkungannya. Manusia tidak dapat melepaskan dirinya dari lingkungannya. Itu tersirat dalam konsep posisi ekstrinsis. Artinya, manusia tidak selesai dalam dirinya sendiri. Dalam dunianya, manusia bukan makhluk yang polos. Manusia adalah makhluk yang terarah. Terarah di sini terhadap lingkungannya, terhadap Tuhannya, terhadap benda-benda sekitarnya, dan dunia yang tidak tertutup bagi manusia, melainkan dunia yang terbuka. Lalu yang terakhir, ada kesadaran manusia akan tugasnya dalam lingkungan hidupnya. Manusia menghayati dunianya sebagai suatu penugasan yang harus digarap. Bila kembali terhadap pernyataan bahwa manusia dilahirkan dengan keadaan perlu bantuan, maka ketidakseimbangan akan kedewasaan dan tugas yang akan dihadapinya sangat luas dan sangat mendalam. Untuk menjembatani yang sangat luas dan dalam, yang jelas harus disertai dengan kesungguhan. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Namira Koichi. Teman-teman, inilah akhir dari presentasi kami. Selanjutnya adalah sesi tanya-jawab dan diskusi. Untuk sesi tanya-jawab yang pertama, akan dibuka pertanyaan untuk 3 orang. Silakan raise hand, teman-teman. Oke, di sini yang terlihat raise hand yaitu Agnia sama Puji ya. Silakan dilemparkan pertanyaannya kepada Agnia terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya ya kepada kelompok ini. Tadi kan agak menyinggung mengenai tujuan hidup. Nah, bagaimana caranya melalui pendidikan dapat memberi arah dan tujuan hidup yang baik untuk manusia? Mungkin sekian, apakah dapat dipahami? Bisa diulang pertanyaannya, Agnia? Oke, pertanyaannya, tadi kan menyinggung mengenai tujuan dan arah hidup. Nah, bagaimana caranya melalui pendidikan dapat memberi arah dan tujuan hidup yang baik untuk manusia? Bagaimana? Cukup. Terima kasih. Terima kasih, Agnia. Pertanyaannya akan kami tampung dulu ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Puji Rahmawati kepada Puji. Silakan dilemparkan pertanyaannya. Iya, mau nanya, mengapa setiap pendidik harus memahami atau mempunyai pandangan yang jelas mengenai manusia? Terus, jika seorang pendidik tidak dapat memahami ilmu tentang manusia, apakah pendidikan itu bisa tetap berlangsung? Udah, makasih. Terima kasih kepada Puji.
Oke, untuk satu penanya lagi, dipersilahkan. Boleh izin bertanya? Silahkan, Adik. Ya, kan tadi kan disebutkan ya, bahwa pendidikan dapat menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Nah, mengapa sekarang ini ada beberapa oknum yang katanya berpendidikan, namun instingnya melebihi hewan? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut dalam sudut pandang pendidikannya? Sekian. Oke, terima kasih Ade. Pertanyaannya akan ditampung ya. Mau izin menjawab pertanyaan dari Yaya mungkin? Coba Tadi sebentar, tadi pertanyaan dari adik boleh diulang. Maaf, dipotong Putri. Ya, Adik benar. diulang coba. Kan tadi kan disebutkan bahwa pendidikan dapat menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Nah, mengapa sekarang ini ada beberapa oknum yang katanya berpendidikan, namun instingnya melebihi hewan, dan siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut dalam sudut pandang pendidikan? Baik, terima kasih Adek. izin menjawab pertanyaan dari Yaya. Jadi pertanyaannya kan bagaimana ya caranya melalui pendidikan manusia itu dapat menentukan arah tujuan yang benar. Nah, kalau menurut saya untuk mencapai tujuan yang benar itu pastinya sesuai dengan moral-moral dan nilai-nilai yang telah diajarkan pada proses dalam pembelajaran. Misalnya kan kalau ada seorang muslim itu pastinya supaya dia mencapai arah tujuan yang benar, dia pastinya itu harus melakukan pendidikan seperti mengaji dan mengkaji-kaji hal-hal yang menurut agamanya itu baik untuk kehidupan kedewasaannya, seperti itu. Terus bisa juga melalui skill yang dia miliki. Nah, dia memiliki skill dalam mengambil jurusan yang sesuai dengan apa yang dia miliki, potensi apa yang dia miliki, sehingga proses kedewasaan dan skillnya itu bisa tercapai gitu. Apakah sudah paham atau ada yang kurang paham mungkin bisa ditanyakan lagi dari ini ya. Baik, terima kasih Putri, sudah cukup jawabannya. Sudah cukup. Sama-sama. Untuk pertanyaan Puji, halo Puji, mengapa setiap pendidik harus memahami atau mempunyai pandangan yang jelas mengenai manusia? Dan jika seorang pendidik tidak dapat memahami ilmu tentang manusia, apakah pendidik bisa tetap berlangsung? Gitu ya Puji pertanyaannya. Iya betul. Saya sempat membaca beberapa jurnal dan menemukan ditegaskan pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa guru harus memiliki 4 kompetensi atau 4 kriteria, meliputi kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, dan yang keempat kompetensi sosial. Yang ketiga kompetensi sosial, dan keempat kompetensi profesional. Dalam kompetensi pedagogik ini tentu kita belajar memahami atau mempunyai pandangan yang jelas mengenai manusia. Jadi menurut Puji, setelah mendengar 4 karakteristik atau kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, menurut Puji pendidikan bisa tetap berlangsung atau enggak? Tidak kayaknya.
Benar sekali, tidak, karena tidak mematuhi atau tidak mencapai salah satu kriteria sebagai seorang pendidik, yaitu kompetensi pedagogik. Karena di kompetensi pedagogik kita belajar mengenai manusia, mempunyai pandangan yang jelas tentang manusia. Seperti itu, Puji. Apa sudah jelas? Ya, sudah jelas, Esa. Makasih ya. Baik, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Ade. Ade tadi pertanyaannya disebutkan bahwa pendidikan dapat menjadikan manusia berbeda dengan hewan. Nah, mengapa sekarang ini ada beberapa oknum yang katanya berpendidikan namun instingnya melebihi hewan? Dan siapakah yang bertanggung jawab atas hal tersebut dalam sudut pandang pendidikan? Kalau menurut saya pribadi, yang bertanggung jawab itu ya dari orang tersebut. Kenapa sih mereka itu kok disebut melebihi dari hewan? Karena kan manusia itu kan memiliki akal dan pikiran ya yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Nah, kalau orang berpendidikan itu, dia itu sudah diajari buruk. Nah, yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka pasti tahu sih kalau seumpama seorang petinggi-petinggi yang korupsi itu, dia itu pasti tahu bahwa mencuri hak masyarakat itu berdosa. Itu mengingkari sifat aslinya sebagai seorang manusia. Kan manusia itu pastinya dia bisalah membedakan, tidak seperti hewan yang semuanya itu yang sesuai instingnya, yang biasa dilakukan terus, dan dia itu tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak memiliki perasaan. Nah, seorang petinggi itu pastinya dia juga memiliki perasaan lah. Kita tuh mengambil hak dari hak orang yang tidak seharusnya kita miliki. Nah, hal tersebut yang membuktikan bahwa petinggi-petinggi yang koruptor, yang korupsi, yang mengambil hak masyarakat itu insting dia itu sifatnya itu melebihi dari hewan. Dan siapa yang harus bertanggung jawab? Ya pastinya dia sendiri, karena setiap manusia itu memiliki pribadi yang individualistis dan dia itu sudah mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah dia lakukan. Salah kenapa tetap dilakukan? Nah, itu kan jadi tanggung jawabnya dia sendiri, pribadi masing-masing. Apakah sudah terjawab, Ade? Ya, sudah, Bu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, dari Hamam. Oke, Hamam, silakan. Punten ya, kelompok 2. Nah, kan tadi kan Putri mencontohkannya kan sebagai pejabat kan yang korupsi. Nah, berarti tidak bisa dong pejabat tersebut disalahkan atas dirinya sendiri. Berarti yang memilih pejabat tersebut juga harus bertanggung jawab dong kalau kayak gitu. Gimana? Terima kasih atas pertanyaannya, Hamam. Nah, tadi katanya Hamam jadi yang milih ya yang salah, pemilihnya juga salah. Nah, begini, setiap orang itu kan memiliki pemikiran yang terbaik ya, yang terbaik untuk masa depannya. Nah, seorang masyarakat itu memilih orang tersebut itu pasti memiliki karena beberapa alasan yang memungkinkan orang masyarakat itu percaya kepadanya. Nah, tapi beda lagi kalau masyarakat tersebut disogok untuk memilihnya. Nah, itu pasti kan yang salah kan juga masyarakatnya. Dia itu memilih pejabat tersebut tidak berdasarkan apa yang dia rasakan, tetapi berdasarkan uang yang dia berikan. Nah, jadi salahnya itu ya tidak sepenuhnya dari masyarakat. Kan ada masyarakat disogok dan ada masyarakat yang memilih karena untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan. Nah, jadi kalau untuk disalahkan sih masyarakat juga nggak salah sih sebenarnya. Karena dia itu kan memilih siapa pejabat tersebut kan karena dia itu berharap pejabat tersebut dapat mensejahterakan kehidupan bersama, kehidupan seluruh masyarakat, karena beberapa opini apa sih yang dia utarakan, visi misi apalah yang dia utarakan pada saat pemilihan. Nah, jadi kalau masyarakatnya udah percaya sama dia, nah jadi dia itu seharusnya kan amanah. Seharusnya dia itu amanah terhadap, kalau dia berani mengajukan sebagai seorang DPR, sebagai seorang presiden, pasti dia itu sudah memikirkan apa nanti yang akan saya lakukan dan apa yang saya tanggung resiko pada saat saya sudah dipilih. Nah, jadi seseorang yang tidak amanah. Terima kasih. Apakah sudah jelas, Amam, atau
Mungkin ada unek-unek yang ingin diungkapkan lagi. Punten ya, sebenarnya sih masih ada, cuma ini kalau saya sebutkan kesannya rada kasar di sini. Ya, silakan. Gak apa-apa disebut ya, Bu. aja. Ya, baik. Jadi kan tadi kan memiliki insting yang melebihi hewan kan, orang-orang yang seperti oknum-oknum yang seperti itu. Nah, ya. Dapatkah dibenarkan apabila kita menyebutnya sebagai hewan, bukan sebagai manusia? Dalam artian kita tidak memanusiakan manusia, malah menghewankan. Apakah dibenarkan seperti itu? Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan ya, menurut pendapat para ilmuwan bahwa manusia itu sebenarnya adalah hewan yang dapat berbicara, dan hewan belum selesai, hewan yang yang memerlukan pendidikan untuk mencapai kedewasaan. Nah, jadi kalau disamakan sama hewan sih sebenarnya ya berbeda, karena manusia itu memiliki perasaan yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau insting melebihi dari hewan, ya karena dia kan memiliki perasaan, tapi kenapa sih dia itu kok mau melakukan sesuatu yang seperti hewan, bahkan lebih buruk loh. Hewan kan tidak pernah ya kayak korupsi, kayak mengambil hak itu orang lain. Jadi kalau manusia melakukan hal tersebut, jadi ya dia itu melebihi dari hewan, karena hewan saja tidak melakukan hal tersebut. Tetapi manusia yang memiliki perasaan dan hati nurani, kenapa dia melakukan hal tersebut? Padahal dia bisa membedakan mana yang baik dan yang benar. Menurut saya seperti itu. Terima kasih, Hamam. Atas pertanyaan, apakah ada yang kurang lagi yang ingin ditanyakan? Berarti gini ya, orang oknum tadi tetap dianggap sebagai manusia, namun karena sikap-sikapnya tadi yang instingnya melebihi hewan, anggapan manusia tersebut, sikap manusiawinya tuh masih diragukan, berarti seperti itu ya, atau bagaimana? Ya, secara fisik dia itu tetap manusia, bukan hewan. Tetapi cuma pikirannya saja, pikiran dan akalnya. Itu menurut saya akal dan pikiran dan sikap-sikap yang dilakukan itu melebihi dari yang dilakukan oleh hewan yang tidak berperasaan. Karena dia mengambil hak-hak masyarakat yang seharusnya itu dia malah mensejahterakannya, dia meratakan seluruh kesejahteraan kepada masyarakat, tapi dia malah mengambilnya dan demi keuntungan dia sendiri. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi dari yang lain? Baiklah teman-teman, pertanyaan dari 3 teman yang tadi sudah dijawab oleh kelompok kami. Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau open discussion mengenai manusia sebagai makhluk pendidikan? Oh iya teman-teman, gimana yang tadi kalian setuju gak kalau misalkan kedewasaan itu dinilai dari segi umur? Ada yang mau nambahin? Saya ingin dengar dong pendapatnya, tadi kan ada yang ngechat di kolom chat, enggak. Pengen dengar dong pendapatnya. Ada Sophie ya, ada Najril. Mana orangnya? Ayo guys, keluarkan pendapat kalian. Gimana? Kenapa? Pada alasannya dong kalian berpendapat. Kenapa dewasa itu tidak sesuai dengan umur? Kalian kan nggak setuju kan kalau dewasa itu dikaitkan dengan umur? Ya, Safia? Ya, makasih. Ya, aku bilang kalau dewasa itu nggak dilihat dari umur karena
semua orang tuh bakal jadi tambah tua, berkurang kan umurnya, tapi nggak semua orang itu menjadi dewasa karena dewasa itu bukan dilihat dari umur, tapi dilihat dari cara dia berpikir tuh kayak gimana. Jadi dewasa itu bukan dari fisik umur, iya dilihat juga sih dari fisik juga, tapi gimana cara dia mikirnya, kan ada aja sih kayak kayak aku juga kayak masih rasanya kayak masih anak kecil aja, pemikirannya masih belum dewasa gitu. Itu aja sih. Boleh menambahkan Boleh, Sok. kenapa dewasa itu tidak bersangkut paut dengan, karena yang namanya dewasa tuh dia tuh memiliki pemahaman dan pengalaman serta pengaruh dari lingkungan itu sudah luas gitu, dan kedewasaan seseorang juga tingkat kematangan emosionalnya itu lebih tinggi gitu atau lebih kurang gitu kan. Jadi bisa diukur lah maksudnya kedewasaan tuh dari tingkat emosionalnya. Jadi kadang ada yang orang dewasa tingkat emosionalnya tuh kayak anak-anak, sedikit-sedikit ini gitu, sedikit-sedikit ini. Mungkin sekian. Ngeledek ada ya. Kenapa? Ya boleh, Regina. Reginal, sorry suaranya kecil banget ya. Reginal gak ada suaranya, maaf. Coba. Oh, coba diketik aja. Oke, sebelumnya, oke. Aku penasaran sih, kalian pernah denger nggak sih istilah kalau misalnya ada kayak orang yang udah lanjut usia tuh, mereka tuh balik lagi ke pola pikir anak balita gitu. Contohnya kayak ada seorang nenek-nenek yang kayak agak-agak rehe gitu, kayak apa-apa tiba-tiba kayak jadi balik lagi ke anak kecil. Nah itu tuh menurut kalian tuh gimana sih, kok bisa gitu jadi seorang yang udah berumurnya lanjut tapi dia tuh tiba-tiba masuk lagi, ada yang bisa menjelaskan gitu? Safik ingin mengutarakan pendapatku. Pendapat saya. Kalau menurut pendapat saya sih, kalau orang dewasa ya, seperti kayak nenek-nenek gitu ya, usia lansia itu kembali kepada bayi, kepada sifat bayi, sifat apa yang perlu mendapatkan bantuan itu ya karena ya mungkin karena menurunnya proses pemikirannya, kayak pemikirannya itu juga menurun, terus mungkin kesehatan tubuhnya juga menurun. Nah, karena sakit-sakitan atau bahkan bisa pikun atau apa sih? Ya, hal semacamnya lah. Karena kan kalau sudah tua itu kan biasanya kan penyakit-penyakit itu kan menyerang tubuhnya ya, karena sedikit kurang fit aja udah itu. Nah, mungkin itu bukan kembali ke anak kecil sih, juga bukan kembali sih, karena itu terjadi karena faktor umurnya yang semakin tua dan kondisi badannya yang melemah dan pemikirannya yang menurun. Kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Oke, makasih Putri. Sebentar. Aku juga penasaran ya, Bu. Mungkin Ibu juga bisa deh ngutarain gitu pendapatnya. Pernah denger gak sih kalau yang identik dengan pelakor itu, suka dibilang, ini loh kayak pubertinya kedua. Jadi kan kalau masa puberti kan ya kita remaja gitu. Terus tiba-tiba tuh ada katanya masa puberti kedua. Nah itu tuh kayak biasanya tuh umur-umuran pelakor tuh segitu gitu, Bu, kayak umur 30-an tuh katanya puberti kedua. Nah itu sebenarnya istilah-istilah yang terdengar lagi masuk akal ya juga sih, banyak banget kejadian yang seperti itu gitu. Apakah benar ada puberti kedua gitu, Bu?
mungkin sama Bu Tata dijawab nanti ya ketika diskusi sudah selesai. Nah, saya ingin mengutarakan pendapat saya mengenai itu. Kan katanya itu puber kedua itu katanya kalau laki itu kan pubertasnya itu pada umur 15 sampai 25-an lah. Terus habis itu setelah umur 40 ke atas itu dia tuh mengalami kayak masa-masa pubertas lagi gitu. Nah, jadi dia itu memerlukan gimana ya, kayak tingkat keinginannya untuk berhubungan fisik itu semakin meningkat. Nah, jadi dia tuh kayak merasa gimana ya, sama istrinya sendiri itu bahkan rasa yang kedua. Nah, jadi oleh karena itu dia tuh mencari-cari untuk itu puber keduanya itu gitu. Jadi pelakor itu sih bukan pelakornya sih masalahnya, tapi karena ya Regina. Regional jadi gak? Halo. Oh ya, ada suaranya. Kalau dari saya sendiri ini, pandangan dewasa itu kadang kalau kita merasa sudah dewasa, itulah saat kita sedang tidak dewasa gitu. Sama seperti kalau kita sedang merasa pintar, saat itulah gitu kita tuh tidak pintar sebenarnya. Gimana? Boleh, pelan-pelan aja. Ada suaranya atau error kayaknya? Ada, tapi terputus-putus. Boleh diulangin? Kalau menurut saya sendiri gitu, dewasa itu memang ya tentang yang membahas umur. Dewasa itu emang tidak terpatok oleh umur. Dan kadang kenapa umur kita ngerasa kalau umurnya sudah bertambah itu makin dewasa. Karena itu saat kita berpikir kita sudah dewasa, saat itulah kita tidak dewasa gitu. Intinya umur itu membuat kita berpikir bahwa kita ini sudah dewasa dan tidak mengembangkan diri kembali atau tidak memperbaiki diri agar emosional kita, pemikiran kita dan lain sebagainya itu meningkat. Maka dari itu kenapa pandangan kalau sudah berumur itu harus semakin dewasa yang salah, atau memandang kalau dia itu sudah berumur berarti dia sudah dewasa. Gimana? Mungkin segitu aja lah karena lagi kurang kondusif. Baik, terima kasih Regina masukannya. Punten moderator. Moderator, ya. Saya ingin bertanya kepada Ade yang berpendapat bahwa tadi kedewasaan kan diukur dari tingkat kematangan emosional. Nah, mungkin ada beberapa kasus di mana dalam umur mungkin belasan, seseorang anak mencapai kematangan emosional karena tekanan dari lingkungan dan juga pengalaman yang telah dia alami selama kurang lebih belasan tahun itu. Nah, dalam umur belasan tahun, mungkin saya beri contoh pasnya di umur 13 tahun. Nah, soalnya saya juga pernah menemukan sendiri pas dulu sebelum kesini tuh ada teman saya masih muda banget, lebih muda dari saya, tapi pemikirannya udah lebih jauh dari orang dewasa. Nah, apakah dalam usia 13 tahun yang umumnya dianggap sebagai remaja, namun sudah mencapai kematangan emosional, dapat dikatakan juga sebagai orang dewasa? Silakan Ade, saya ingin mendengar pendapatnya. Ya, kalau menurut saya emang kadang ada misalkan seseorang yang lebih kecil lah dari umurnya, lebih di bawah dari umur kita, itu tuh
udah berpikir dewasa gitu, karena keadaan, karena lingkungan juga bisa gitu kan. Ya itu mah emang kan karena waktu kembali lagi ke awal ya, kedewasaan itu tidak dipatok oleh umur kan. Jadi ya bisa saja gitu kalau mereka bisa berpikir dewasa atau ini yang bisa dikatakan dengan pola pikirnya itu. Oke, terima kasih Ade. Boleh nambahin nggak? Boleh, tidak, silakan. Iya, aku mau nambahin yang tadi kata Surya yang ada yang menilai kedewasaan dari emosional. Kalau pendapat saya pribadi enggak cuma emosional aja. Segala hal ketika seseorang udah bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan itu udah masuk dewasa. Pernah ada film, kalau kalian pernah menonton, saya lupa judulnya, yang dia jago banget matematika. Anaknya itu benar-benar jago, bahkan di umurnya yang 7 tahun atau 9 tahun dia udah bisa menyelesaikan soal matematika di S1. Tapi nggak berjalan aspek lainnya, aspek kedewasaannya. Iya gitu, Bu. Gitu. Jadi nggak jalan aspek lainnya. Walaupun secara pengetahuan dia jalan, karena pengalamannya, karena banyak berlatih, karena banyak berinteraksi dengan orang-orang pintar, dengan profesor, tapi hal-hal lainnya dari mulai moral yang baik buruk dan segalanya itu nggak sejalan karena kedewasaan pun perlu yang namanya tadi diiringi dengan umur lagi, diiringi dengan umur. Walaupun kedewasaan nggak bisa dibilang berjalan lurus dengan umur karena tadi umur itu nggak bisa balik. Udah 80 tahun nggak bisa balik ke 1 tahun, tapi di usia 80 tahun pemikirannya bisa balik ke usia anak 6 tahun kayak gitu. Makanya kenapa nggak beriringan, tapi kedewasaan butuh juga umur. Butuh juga umur buat seseorang dikatakan dewasa. Makanya kenapa kalau kita lihat di KBBI, dewasa itu tidak anak-anak lagi, tidak remaja lagi. Kayak gitu. Makanya tadi kata Reginald juga, ringkas sedikit kata Reginald, seseorang itu nggak dewasa kalau dia bilang, saya ini udah dewasa. Karena ketika kita meyakini kayak kita berhenti untuk menjadi dewasa, kita berhenti belajar untuk menjadi dewasa. Kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Nida atas tanggapannya dan Terima kasih tambahannya. Nida. Bermanfaat sekali. Baiklah teman-teman, sepertinya kita sudah berada dalam akhir diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk pematerian selanjutnya akan dimantapkan oleh Ibu Tata supaya pemahaman kita lebih bagus gitu ya teman-teman. Sebelum itu izinkan Nadia menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan dewasa dalam arti bahwa ia dapat bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas hidupnya. Kenyataannya tidak demikian. Yang kedua, kemampuan untuk hidup sebagai manusia dalam melaksanakan hidupnya secara mandiri dan bertanggung jawab diperoleh manusia melalui pertumbuhan dan perkembangan dari dalam, dan cukup mempercayakannya kepada dorongan-dorongan dan insting-insting, namun kenyataannya tidak demikian. Maka tidak ada cara lain bagi kita untuk mengakui bahwa manusia itu makhluk yang perlu dididik. Sepertinya sekian dari diskusi dan presentasi dari kedua hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan diberikan seperti biasa virtual clap hand-nya dan mengaktifkan mikrofonnya itu akan berisik banget pasti tepuk tangan semua. Jadi kita virtual aja di sini. Dan terima kasih juga ya buat semuanya, seru loh diskusinya hari ini. Saya dari tadi senyum-senyum sendiri ngedengerin gitu ya. Walaupun sebenarnya ini nanti banyak kajiannya juga ketika mata kuliah landasan pendidikan itu nanti, tapi di bab 6 di landasan psikologis pendidikan gitu. Tapi ini sebagian udah bisa kita diskusikan saat ini. Oke, saya akan berusaha untuk mendiskusikan dengan kalian, bukan lebih memantapkan, tapi sharing informasi lah apa yang saya pahami tentang hal ini gitu ya. Tadi pertanyaan pertama dari Agnia dan ternyata dipanggilnya siapa? Yaya ya? Yaya, Bu. Tuh kan. Nih tadi saya mikir loh, Yaya mana nih, siapa nih yang Yaya? Oke, pertanyaannya bagaimana melalui pendidikan dapat memberi tujuan hidup yang baik kepada manusia gitu ya pertanyaannya.
Iya, Benar? Oh, istilahnya gitu, tidak memberikan tujuan ya, kayak ini loh tujuan kamu, nggak seperti itu, tapi melainkan mengarahkan pada hal yang dianggap benar gitu. Artinya normatif. Jadi kalau dibilang ketika pendidikan justru memberikan tujuan hidup kepada seseorang, berarti pendidikannya kurang tepat. Kenapa? Kalau dia memberikan tujuan hidup, berarti kita memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Artinya justru mendewasakan anak, karena tujuan hidupnya sendiri ditentukan oleh orang yang dianggap telah dewasa gitu. Tapi pendidikan bertujuan untuk sebenarnya kayak membimbing lah gitu, mengarahkan, ini kamu udah punya tujuannya, kita mengarahkan ke arah sana. Dan jangan sampai menyimpang, sebenarnya kayak gitu sih tujuannya gitu. Jadi dikenalkan apa yang baik, apa yang tidak baik gitu. Keputusan akhirnya kembali lagi pada individu tersebut. Jadi pendidikan berusaha mengenalkan, terus membuat peserta didik paham, serta mampu mengimplementasikan ya nantinya tentunya pada kehidupan sehari-hari. Kalau terkait pengembangan moral, karena ini normatif gitu ya, pertanyaan lebih ke arah ke sana, perkembangan ke situ. Kalau kata Tom Ricona sendiri, ahli pendidikan karakter itu, ketika untuk menanamkan moral atau karakter pada seseorang, itu ada 3 tahapan, yaitu moral knowing, artinya dikasih tahu dulu nih, mana yang benar, mana yang salah, di lingkungan tertentu, bisa jadi kayak tergantung budayanya, terus agamanya seperti apa, atau dan lain sebagainya gitu. Jadi orang dewasa diharapkan mampu memberikan pengetahuan yang akhirnya anak itu bisa membedakan mana yang tepat, mana yang kurang tepat untuk dirinya nantinya. Itu balik lagi kepada si anak tersebut, individunya tersebut. Nah, setelah diberikan pengetahuan, dibimbing untuk lebih kayak ada moral feeling-nya, artinya kita bisa merasakannya. Contohnya nih, ketika dikasih tahu mukul orang lain nggak boleh ya, kalau misalnya ngebully orang lain tidak boleh. Itu cuma pengetahuan doang gitu loh. Tapi belum tentu anaknya ada moral feeling-nya loh. Belum tentu dia merasakan bahwa yang namanya ngebully orang lain itu ada rasa nggak enaknya. Dia tahu, tapi nggak ada feeling. Contohnya, ketika kalian melihat orang lain dibully, itu tuh nggak boleh, tapi nggak ada empati simpatinya, karena kita hanya sekedar pengetahuan. Nah, setelah pengetahuan sebaiknya dibimbing untuk ke moral feeling-nya, jadi dia benar-benar kayak ada rasa di feeling perasaannya, itu benar-benar merasakan bahwa itu salah, bukan hanya pengetahuannya aja. Terakhir baru ada tahapannya yang paling atas itu adalah moral behavior. Jadi setelah dia tahu, dia bisa ada empati simpatinya merasakan, baru dia bertindak secara itu gitu loh. Jadi itu tahapan-tahapan. Jadi kita nggak bisa memaksakan kamu harus bertindak seperti ini gitu ya, padahal kita nggak diberi pengetahuan. Oleh karena itu, bagaimana caranya pendidikan untuk mengarahkan supaya anak itu berperilaku yang baik gitu lah, yang sesuai moral, sesuai arahannya adalah tujuannya lebih ke ideal gitu, seperti kita bahas di minggu sebelumnya di mata kuliah landasan pendidikan ya, ada terkait dengan ideal gitu ya, mana yang seharusnya, mana yang cita-citakan, mana yang diharapkan. Yaitu pertama, anak-anak caranya adalah dikasih tahu dulu. Kalau dia nggak dikasih tahu, kita ngomong, kok kamu ini ngelakuin kayak gini, ini salah. Padahal anak itu nggak tahu kalau itu salah gitu kan. Itu juga sering sama kayak ponakan juga, ketika dikasih tahu nggak kalau adik itu salah gitu, enggak gitu loh. Berarti kan nggak bisa juga kita langsung nyalahin karena dia nggak tahu dasarnya. Jadi makanya ketika pendidikan tuh harusnya seperti apa gitu ya, untuk mengarahkan seseorang, saya nggak ngomong dapat memberikan tujuan hidup, tapi lebih mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan hidupnya gitu. Itu adalah ada tahapannya, pengetahuannya dulu, terus ada feelingnya juga dikembangkan gitu kan, ada behaviornya juga. Nah, kata lainnya kalau dalam psikologi itu digunakan adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. Kayak gitu. Itu tahap pengembangannya seperti itu. Gimana ya, ya? Baik, Ibu, terima kasih. Iya. Sekali. Iya, sama-sama. Selanjutnya ada dari Fuji. Mengapa setiap pendidik harus memiliki pandangan yang jelas tentang manusia? Apabila tidak memahami manusia, apakah pendidikan tetap bisa berlangsung? Gitu ya, Fuji, pertanyaannya ya? Mana Fuji ini? Fuji, mainnya. Oke. Oke, jadi yang seperti itu sebenarnya gini, kalau ditanya mengapa setiap pendidik harus memiliki pandangan yang jelas tentang manusia? Karena ketika ingin mendidik atau memberi tindakan untuk mempengaruhi perilaku tertentu, kita harus memahami karakteristiknya dulu. Gitu loh. Jadi minimal secara umum lah generalisasinya seperti apa. Apabila tidak memahami tentang manusia, apakah pendidikan bisa berlangsung? Bisa. Apakah orang tersebut dapat melaksanakan pendidikan?
Bisa, tapi mungkin akan ada hambatan dan sulit mencapai tujuan pendidikannya. Jadi kalau saya bilang nggak bisa loh orang yang tidak paham tentang manusia mendidik, berarti gimana dong dengan guru-guru yang ada di sekolah ya, yang sering kali dilaporkan misalnya tidak bisa mendidik dengan baik, tidak sesuai dengan A, B, C, dan lainnya gitu kan ya. Atau misalnya adanya kekerasan di lingkungan keluarga, atau misalnya orang tua menekan kepada anaknya, kakak menekan adiknya, dan sebagainya. Kalau saya bilang kalau tidak paham tentang manusia tidak bisa mendidik, ya enggak juga gitu. Cuman kalau kita misalnya mengkategorikan pendidikan sebagai seseorang yang dewasa berkaitan dengan nilai moral dan karakter, berarti ketika orang mengajar belum tentu masuk ke dalam mendidik. Ada mendidik, mengajar, dan melatih. Jadi kalau kalian kategorikan pendidikan atau mendidiknya itu dalam arti khusus, artinya hanya berkaitan dengan karakter, berarti orang itu tidak bisa mendidik. Tapi kalau kita mengkategorikan pendidikan dalam arti umum, berarti termasuk mengajar, melatih, kayak gitu, termasuk ke pendidikan, berarti orang-orang yang tidak memahami tentang manusia juga bisa untuk mengajar dan melatih. Karena itu tidak menjadi istilahnya, oh iya, kalau kamu nggak tahu manusia, berarti nggak bisa ngajar. Bisa. Tapi apakah pengajarannya akan sesuai? Apakah akan ideal? Sesuai dengan yang diharapkan? Itu masih jadi pertanyaan. Mungkin iya, mungkin enggak. Karena orang yang udah belajar tentang manusia aja ya, gitu kan, yang udah bener-bener paham kayak gitu, udah belajar, pokoknya masih aja kita menghadapi tantangan gitu. Contohnya ahli psikologi gitu kan, psikologi pendidikan atau psikologi perkembangan. Dia udah paham banget nih psikologi perkembangan anak, tapi ketika membimbing anak masih aja ada kesulitan gitu kan. Jadi kita bandingkan dengan orang yang memang nggak punya gitu, nggak punya dasarnya, nggak punya pemahamannya, sehingga dia akan lebih sulit memahami dan sulit untuk merencanakan untuk planningnya. Kayak kalian tadi mata kuliah perencanaan pembelajaran ya, ketika tidak tahu usianya, ketika tidak tahu subjeknya, kalian nggak benar-benar paham usianya, itu ketika merencanakan pembelajaran mungkin akan tidak sesuai dengan usianya gitu, kontennya nggak sesuai dengan perkembangannya. Nah gitu, jadi katanya apakah tetap bisa ngajar? Bisa, tapi mungkin tidak sesuai. Saya ngomong garis bawahi mungkin tidak semua, karena balik lagi yang namanya manusia itu kompleks, kita tidak benar-benar bisa memastikan 100% hasil penelitian itu adalah tepat gitu. Gitu ya untuk Fuji. Gimana? Oke. Selanjutnya dari Ade, pendidikan dapat menjadikan manusia berbeda dengan hewan, namun sekarang banyak oknum yang berpendidikan tapi seperti hewan. Siapa yang bertanggung jawab gitu ya, Ade ya? Iya, Bu. Oke. Pertama, mengapa hal tersebut terjadi dulu? Jadi manusia itu mampu berkembang. Berkembangnya itu sayangnya ya, karena perkembangannya terbuka, bisa positif bisa negatif. Gitu. Jadi seluas-luas dan saking luasnya, terkadang ya banyak yang luar biasa positif, tapi tidak menutup kemungkinan dia akhirnya berkembang itu mempelajari hal-hal yang negatif gitu kan ya. Karena kalau kita ngomong, walaupun orang ngomong oh berkembang tuh pasti positif, karena tergantung lagi idealnya seperti apa gitu kan ya. Kalau misalnya kita ngomong banyak orang yang berperilaku hewan yang menurut dia sesuai moral dia itu adalah yang baik, berarti dia mengarah menurut dia berkembang. Tapi kalau kita membandingkannya dengan etika moral yang ada di lingkungannya, mungkin berkembangnya dianggap sebagai negatif gitu, karena balik lagi kita ada nilai patokan idealnya ya gitu. Nah di situ terus jadi siapa nih yang bertanggung jawab gitu ya? Kalau tadi siapa kata Puput tadi ya, orang individu sendiri gitu kan, iya benar, yang pertama tuh pasti individu sendiri, terutama ketika dia udah masuk kategori dewasa gitu. Ingat yang kita bahas waktu di mata kuliah sama pendidikan, ada istilahnya otonom gitu ya. Jadi manusia bebas memilih, tapi tanggung jawab pilihan tersebut adalah tanggung jawab pribadi dia. Jadi kalau kategorisasinya ke arah sana, berarti orang tersebut bertanggung jawab secara pribadi. Kedua, mungkin kita bisa mempertimbangkan banyak pihak lainnya. Kalau mengusut dari awal gitu ya, kalau di USDA dari kasusnya segala macam, panjang banget gitu kan. Jadi namun ketika dewasa, balik lagi ya, ketika kategorisnya ada disebut sebagai dewasa, tanggung jawab bertanggung jawab pribadi. Kecuali kita ngomongnya itu ketika ada anak-anak. Bu, ada anak-anak usia misalnya sekitar 12 tahunan, dia ngebully temennya, siapa yang salah? Nah, itu panjang kasusnya gitu. Tidak bisa lagi, oh ya anak itu doang yang salah. Enggak. Tapi kita balik lagi, oke, anak ini dipengaruhi lingkungan. Dia tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya atas dirinya. Siapa aja yang bertanggung jawab? Orang-orang dewasa di sekitarnya. Siapa aja orang dewasanya? Dan itu panjang kasusnya. Tapi ketika dia udah dewasa, dan ketika dia ngomongnya, oh ini salah masa kecil saya, bukan disalahkan lagi masa kecilnya.
masa kecil itu memang mempengaruhi kita, karena disebutnya dalam psikologi juga inner child ya, gitu. Jadi perilaku-perilaku kita seperti anak-anak, padahal kita udah dewasa gitu, disebutnya inner child yang dipengaruhi sebenarnya masa lalunya. Tapi kita tidak bisa lagi menyalahkannya. Kalau kita masih menyalahkan orang lain, yang artinya itu dia bertanggung jawab loh, karena saya menjadi seperti ini, berarti kita belum dewasa. Karena kita melimpahkan tanggung jawab untuk pilihan kita kepada orang lain. Gitu. Contohnya ya karena orang tua saya dulu misalnya berperilaku keras, oleh karena itu saya sekarang kepada anak saya gitu kan ya, ada orang ngomong gitu kan, ya keras juga. Oh enggak, dulu memang seperti itu, tapi apa tindakan kamu, respon kamu terhadap tindakan orang-orang lainnya ketika kamu udah dewasa, udah pilihan sendiri jadinya, dan kamu bertanggung jawab terhadap pilihan itu gitu. Karena nanti itu ada kajian yang tadi kita ngomong banyak banget dewasa ini bawah, mungkin akan dibahas lebih lanjut untuk di situ. Sejauh itu gitu, gimana Adek? Segitu dulu. Nanti yang dewasa-dewasa di bawah. Gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya aja dari Hamam gitu ya. Berarti kalau tentang ini selanjutnya sebenarnya respon dari jawaban Puput ya. Berarti kalau bilang tentang pejabat salah, orang yang memilih juga salah dong. Gitu benar nggak Hamam ya? Terus memiliki insting melebihi hewan, apakah dibenarkan apabila kita menyebutnya sebagai hewan atau kita menghewankan manusia? Kayak gitu? Oke. Jadi yang pertama berarti kalau bilang tentang pejabat salah, orang yang memilih juga salah dong. Tergantung, kalau memilih tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu mungkin salah. Contohnya, oke, saya pilih aja deh, ikut-ikutan orang gitu kan ya. Berarti kita tahu apa-apa tapi kita milih, berarti kita berkontribusi terhadap hal tersebut. Gitu kan ya. Yang kedua adalah ketika misalnya kita udah tahu sosok tersebut menunjukkan hal-hal negatif dan kita tetap memilih, berarti oke, salah di sana. Tapi ketika biasanya kan gitu ya, kalau pemilihan itu yang ditunjukkan yang positif-positif, yang baik-baik gitu kan ya. Jadi masyarakat menganggapnya adalah positif. Dia memilih dengan harapan memang sesuai dengan yang ditunjukkan. Berarti orang tersebut yang memilih dengan harapan-harapan baik itu tidak lagi salah. Tapi melainkan orang yang seperti tadi Puput bilang ya, tidak bisa memegang amanah yang diberikan. Gitu. Karena dia menunjukkannya positif. Kalau orang misalnya kayak orang jualan baju dan dia promosi baju itu bagus, ada orang yang beli baju itu dan kemudian ternyata bajunya jelek, orang yang beli nggak salah. Orang yang promosikannya, berarti tipuan di sana. Kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang membelinya dia tidak tahu bahwa promosi tersebut adalah tipuan. Kalau bilang, ya harus lebih cerdas dong. Tidak gitu loh. Jadi sebaiknya sebagai orang yang memang lebih cerdas, kalau kita menganggap kita cerdas gitu ya, berarti kita sebaiknya memberikan informasi yang tepat, bukan sengaja menipu orang lain. Dengan sengaja memberikan atau menyebarkan kebohongan, itu juga sudah merupakan suatu kesalahan. Bahkan penipuan seperti itu udah ada hukum pidananya juga. Secara sengaja istilahnya membohongi orang lain, pihak lain, sehingga istilahnya jadi memanipulasi lah kayak gitu. Itu ada hukum pidananya juga. Saya sempat diskusi karena kebetulan kakak saya juga di bidang hukum kayak gitu. Jadi dia sempat diskusi tentang kalau misalnya kayak gini gitu kan ya. Saya misalnya diskusi kayak misalnya saya memilih pilihan saya salah, saya bisa disalahkan enggak gitu kan. Ya tergantung komponen-komponen kayak gitu-gitu. Waktu itu saya sempat diskusi sih waktu itu berkaitan dengan apa ya gara-garanya diskusi. Pokoknya waktu itu pemilu kayak gitulah gitu, karena kebetulan kakak saya juga kan pengacara gitu kan, di kayak bagian dan satunya juga ada di bagian ke apa sih militer juga, jadi sempat diskusi saya doang nih kayaknya agak tiba-tiba aja di pendidikan gitu kan ya, jadi sempat diskusi gitu, jadi katanya kalau masalah pemilihan kayak gitu, tapi kalau kita mengacunya ke hal-hal yang seperti di luar dari yuridis gitu ya, kayak berkaitan dengan keagamaan atau misalnya budaya dan sebagainya, apalagi terutama keagamaan, kita tidak bisa menentukan ya apakah saya salah atau enggak gitu kan ya, karena yang bisa menentukan seseorang itu salah dan tidak salah itu bukan manusia gitu. Jadi kalau mengarahnya kepada hal-hal religius itu akan berbeda mungkin pendapatnya. Jadi saya berkaitan dengan ke yuridis, karena kalau kayak ke religius nggak tahu ya saya salah atau enggak gitu kan ya, tidak bisa berpendapat untuk ke arah situ gitu. Terus memiliki insting melebihi hewan, apakah dibenarkan apabila kita menyebutnya sebagai hewan? Kembali dari arti manusia. Jadi arti manusia adalah bukan hanya satu karakter gitu ya. Kalau kita bilang bertindak seperti hewan, in some cases iya gitu, bertindak seperti gitu ya. Tapi tidak bisa mengemukakan bahwa kita hewan gitu. Misalnya nih, hewannya mirip manusia gitu kan. Kayak mana? Misalnya kucingnya makan ikan, manusia juga makan ikan, tapi kan belum tentu manusia juga kucing.
gitu. Terus duduk di depan laptop, ada kucing saya Bu duduk di depan laptop gitu kan, tapi tidak juga dijadikan kategorisasi bahwa kucing itu adalah manusia gitu kan. Karena kalau ini mengarah kepada nggak tahu sih kalian waktu tes masuk universitas ada tes logika nggak sih yang kayak premis A, premis 1, premis 2, simpulan gitu. Ada Bu. Ada ya. Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan hal itu. Jadi contohnya gini. Ntar saya mikir loh contohnya. Nah, misalnya gini, seluruh yang bertindak instingtif adalah hewan. Manusia bertindak instingtif, maka manusia adalah hewan. Premisnya, kenapa simpulannya salah? Karena premis awalnya salah. Karena seluruh yang bertindak instingtif adalah hewan, padahal semua yang bertindak instingtif adalah hewan. Harusnya premis satunya adalah sebagian yang bertindak instingtif adalah hewan. Sebagian manusia bertindak instingtif seperti hewan, maka sebagian manusia berperilaku seperti hewan. Premis logika juga berpengaruh gitu. Kenapa saya mengarahkannya ke sana? Ini sering banyak banget simpulan-simpulan seperti ini. Dulu saya S2 gitu. Salah satu mata kuliahnya adalah logika. Jadi saya sempat berkutat dengan hal seperti ini itu sekitar 4 sampai 8 bulan waktu itu karena 2 semester. Ngomonginnya logika aja gitu ya. Sampai mumet gitu dibahas gitu. Belum ada hitungan-hitungan angkanya gitu. Belum yang seluruh manusia seluruh makhluk hidup akan mati. Mungkin kalian pernah mendengar gitu ya, manusia adalah makhluk hidup, maka simpulannya manusia akan mati. Jadi ketika kalian berusaha menyimpulkan sesuatu, careful dengan premisnya juga gitu. Jadi premis pertama, premis kedua baru kita simpulkan. Dan pastikan premis satunya itu benar, premis duanya benar, baru kita mendapatkan kesimpulan yang benar. Karena salah satu kesalahan berpikir dalam logika berpikir yaitu adalah premisnya yang salah. Jadi ketika kita ngomong seluruh sebagian itu juga harus hati-hati. Gitu ya Hamam. Oke. Gimana? Oke. Next dari Yustika, kedewasaan dari segi umum setuju nggak? Dewasa itu kan dari kata bahasa Inggris ya asal katanya. Kalau kita mengarahnya ke bahasa Inggris itu akan lebih jelas karena itu ada adulthood, ada maturity gitu. Dua-duanya kalau di Indonesiain adalah dewasa gitu loh. Agak unik sih karena di bahasa Indonesia itu bahasanya jadi tunggal gitu ya. Sedangkan di bahasa Inggrisnya itu akan dikelompokkan menjadi adulthood yang itu berkaitan dengan usia. Ada juga maturity yang berkaitan dengan aspek perkembangan gitu. Jadi kalau ditanya Bu, apakah dewasa itu misalnya kedewasaan dari segi umum itu seperti apa? Ada dua, ada dewasa dari segi usia, ada dewasa dari segi perkembangan. Karena mengarah asal katanya juga ada adulthood, ada maturity gitu. Jadi kalau adulthood kayak gimana? Berarti usia yang dianggap dewasa biasanya berkaitan dengan undang-undang. Kalau di Indonesia itu 18 tahun. Gitu kan. Di beberapa negara kayak Inggris itu 18, tapi kalau nggak salah di Amerika itu 17 gitu. Jadi tergantung negara tersebut dari yuridisnya beranggapan usia berapa yang disebut kita legal ya. Usia legalnya itu kapan? Nah, itu adulthood. Berarti berkaitan dengan usia. Sedangkan ada juga nih maturity gitu kan ya. Ada juga yang berkaitan dengan kedewasaan yang biasanya identik dengan non usia gitu. Contohnya kayak tahap kognitifnya sudah berkembang belum, emosionalnya bagaimana, sosialnya bagaimana, dan individu yang mana. Jadi biasanya maturity itu berkaitan bukan hanya usia secara umum general, tapi berkaitan dengan aspek apa dan juga individu yang mana gitu. Jadi dia lebih kepada subjektivitas. Sedangkan kalau adulthood itu biasanya lebih ke grup gitu, yaitu grup usia. Gitu ya Yustika. Gimana? Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ya, sama-sama. Nah, ini selanjutnya ada Syafiq nih yang sempat kontroversial kayaknya pertanyaannya di kolom komentar tadi. Yang pertama dulu ya, balik ke anak-anak lagi, katanya kalau pubertas kedua, gitu ya. Kayak gitu ya, pertanyaan benar nggak sih? Katanya kalau udah tahap kedua, udah kayak, nanti akan ada kayak pubertas kedua, kayak balik seperti itu gitu kan. Benernya gitu Syafiq ya pertanyaannya ya. Gitu. Oke, saya jawab pertanyaan pertama dulu ya. Benar sebenarnya katanya istilahnya pubertas kedua atau dalam psikologi biasanya disebutnya sebagai tahap dewasa akhir. Gitu. Jadi secara psikologis perkembangannya dinyatakan memang kemungkinan ya seperti itu, nggak semua. Jadi katanya ada yang bersikapnya kembali lagi seperti tahap awalnya gitu. Bisa jadi karena belum ada yang benar-benar kayak mutlak jawabannya, bisa jadi kayak
Puput bilang ya, kayak kondisi medisnya mulai menurun, sehingga mungkin kontrol dirinya juga mulai menurun kalau asumsinya seperti itu. Contohnya adalah ketika kita masuk tahap dewasa, ada pribadi-pribadi kita yang tidak sesuai dengan norma, kita tekan. Benar nggak sih? Kayak contohnya ketika kita mau berbicara kasar, karena kita tahu itu tidak sesuai norma yang ada di tempat itu, kita lebih menekan dan membatasi ucapan kita. Gitu kan. Sedangkan ketika masuk usia tua, gitu kan ya, kayak lebih senior dan tahap dewasa akhir, bisa jadi secara fisik kontrolnya lebih menurun. Sehingga kita nggak bisa lagi ya, kayak misalnya kontrol emosinya, ketika marah harus lebih sabar. Nah itu yang lepas-lepas seperti itu yang membuat sebenarnya kayak kepribadian dasar kita, ada namanya innate-nya bawaan kita, itu yang lebih muncul gitu. Kerasa nggak sih kalian misalnya ada nih yang memang karakternya adalah tipe yang mudah emosi, mudah marah. Tapi ketika masuk ke usia dewasa gitu kan, saya ngomong usia ya, di sini usia dewasa, lebih menekan marahnya, lebih berusaha sabar. Kalau lagi kesel, saya harus sabar gitu kan ya. Tapi dengan bertambahnya usia, kayak lelah, terus misalnya fisiknya, karena kita sempat bahas juga di landasan pendidikan, ada keterkaitan antara fisik sama emosi gitu ya. Jadi lebih kayak lepas kontrol. Akhirnya kontrol-kontrol yang kita coba ikat ketika usia dewasa dan kita kuat secara emosional maupun fisikal itu menahan, itu lepas gitu loh. Sehingga itu muncul lagi gitu ya, Syafiq, untuk pertanyaan pertamanya. Kedua ini agak kontroversial nih pertanyaannya ya. Ini kayaknya korban bener kata pertanyaan tadi teman-teman, layangan putus gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah katanya usia-usia seperti itu kayak ada tahapan, bisa dibilang kalau itu Madia apa sih, saya jadi lupa sih psikologinya itu, pokoknya ada Madia gitu. Jadi bisa disebut sebagai dewasa menengah gitulah ya. Jadi tahap tengahnya sebelum ke tahap akhir gitu. Jadi katanya umumnya banyak kayak pelakor kayak gitu-gitu ya. Saya pernah baca artikel psikologis gitu ya. Ini kalau ngomongin pelakor tuh kayaknya bakal banyak banget sisinya gitu ya. Jadi yang pertama adalah ada juga yang menganalisis dari sisi psikologis, pelakor tuh banyak macamnya gitu kan ya. Jadi saya sebenarnya nggak pernah nonton Layangan Putus, tapi karena waktu itu sempat hype banget gitu ya di Instagram, jadi saya malah nge-search tentang pelakor gitu. Aneh kan ya, gitu kan ya. Jadi mengapa bisa terjadi hal seperti itu gitu kan ya. Intinya belajar sebelum kita memasuki dunia seperti itu gitu kan ya. Itu kan untuk orang-orang kayak berkeluarga segala macam, tapi mempersiapkan diri lebih awal kan nggak salah gitu. Jadi katanya sih dari yang saya baca itu banyak ada terkait dengan masalah pelakor yang sebenarnya dia tuh secara emosional menyimpang gitu. Contohnya senang memiliki apa yang dimiliki orang lain. Nah itu kalau udah kasusnya penyimpangan ya itu udah masuk kasus psikologis gitu loh. Udah bener-bener kayak ada penanganan tertentu gitu. Karena emang benar kok. Jadi katanya sampai ada yang, kok saya jadi lupa istilahnya. Benar-benar dia tuh nggak mau hal tersebut dimiliki oleh orang lain gitu loh. Jadi ini kayaknya kalian tahu deh, apa ya, ada yang bisa saya bantu, ada yang bisa bantu nggak sih istilahnya? Kok saya jadi lupa tiba-tiba. Jadi dia benar-benar pengen menguasai hal. Oh iya, posesif. Terima kasih, ini siapa nih yang ngasih? Ini Puput ya? Iya. Iya. Jadi posesif, jadi benar-benar kayak menekan, dan itu bahkan bisa melakukan tindakan kekerasan secara fisik untuk kesananya ketika hal yang tidak dia miliki, yang dia inginkan itu dimiliki oleh orang lain gitu. Bisa kayak kalau lebih ekstrim lagi bisa sampai tindak kekerasan secara fisik gitu. Jadi itu bisa ke arah sana. Tapi ada juga yang menyatakan ini kalau dari konseling ini ya, konseling keluarga gitu. Kalau bisa kalian searching deh nanti tuh ya. Itu ada tuh kayak konseling keluarga, misalnya kayak apa sih namanya, psikologi keluarga gitu-gitu. Itu banyak juga yang menyatakan katanya sih itu adalah masuk ke tahap kejenuhan. Terutama ketika bersamanya itu sudah memasuki kayak 5 tahun ke atas gitu ya. Jadi yang awal-awalnya tuh katanya benar-benar exciting banget gitu kan ya, bareng segala macam, dan akhirnya menemukan titik jenuh dan membandingkan dengan lingkungan luar kayak gitu. Katanya ada juga yang seperti itu. Contohnya nih yang awalnya sangat luar biasa positif. Saya bahkan sempat sharing sama orang tua saya sendiri loh, sama si mama gitu kan ya. Jadi nanya, "Mah kenapa sih kok ngobrol-ngobrol?" Karena kebetulan ibu saya juga dulu sempat jadi pengacara juga gitu kan. Jadi ada konsel juga gitu kan orang-orangnya. Kenapa misalnya perselingkuhan, area perceraian segala macam. Katanya ada juga yang kayak misalnya masalah kecil tidak dibicarakan kayak gitu kan ya. Curhatnya sama orang lain kayak gitu kan.
ternyata orang lain terlihatnya lebih pengertian kayak gitu kan ya, walaupun ketika bersama belum tentu gitu kan ya, tapi biasanya positifnya adalah oh kamu kayak gitu ya istrinya kayak gitu kan, oh kamu suaminya kayak gitu ya, seharusnya emang nggak kayak gini ya gitu. Karena ingat ketika kita dinasihatin orang lain gitu kan, dengan kita yang ada di kapal itu akan berbeda gitu. Sama dengan hal ketika kalian misalnya sulit belajar, ketika orang lain masa sih, ya sih orang itu nggak ngerti ya, kamu itu sulit belajarnya gini-gini, itu gampang gitu loh, ngomong komentar seperti itu. Tapi coba kamu tanyakan dengan orang yang membimbing kamu secara langsung, gitu kan ya. Contohnya adalah saya ketika ngomong dalam posisi sebagai edukator dan orang tua kalian, itu akan beda perspektifnya, karena saya tidak pernah membimbing kalian secara langsung, sedangkan orang tua ada di sana, tahu kesulitannya, tahu hambatannya, itu juga yang terjadi. Jadi ketika kita udah mulai kayak exciting-nya hilang gitu kan ya, terus munculnya kejenuhan, tidak dibicarakan, tidak dicari solusinya, sehingga curhatnya kepada pihak lain gitu kan ya, pihak lain yang belum tentu orang itu positif, mungkin memiliki rencana tersembunyi gitu kan ya, nah itu yang akhirnya bisa memicu hal-hal tersebut terjadi. Gitu ya Syafiq ya. Oke, makasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Tadi kita mulai jam 9 kurang 10 kan ya, jadi saya masih pertanyaan selanjutnya itu lanjutan dari Hamam ya. Pada usia belasan, dia sudah mencapai kematangan emosional. Misalnya usia 13 tahun, pembicaranya sudah lebih dewasa dibandingkan orang-orang lain. Bahkan orang dewasa, apakah bisa dikategorikan sebagai orang dewasa? Gitu ya, Hamam pertanyaannya. Enggak. Jadi dari undang-undang di negara dan penelitian psikologi, usia dewasa 13 tahun tidak bisa dikategorisikan sebagai dewasa. Karena kalau kita ngomong orang tersebut dewasa, ketika anak itu melakukan kesalahan berarti dia akan bertanggung jawab dan pihak orang dewasa tidak boleh bertanggung jawab. Contohnya nih, mungkin ketika lihat, Bu, dia dewasa loh berbicaranya. Berapa banyak ketika kamu melihat orang yang berbicaranya dewasa, tapi ketika dihadapkan pada masalah tersebut, dia bisa berperilaku seperti itu. Dia bisa kontrol apa yang ada di pikiran dia sama penerapannya. Simpel ke kita deh, termasuk saya sendiri. Ketika kita enak nih, karena diskusinya seperti ini, lebih berpikirnya istilahnya tenang gitu ya. Tapi bandingkan dengan termasuk saya sendiri pada posisi yang itu kritis, yang harus benar-benar langsung tak ambil keputusan. Itu belum tentu keputusan yang kita ambil itu benar-benar bisa dewasa gitu lah ya. Dalam artian, kenapa? Karena kita bisa aja dalam kondisi panik, gitu kan ya, dan lain-lainnya. Nah, anak-anak itu juga harus penting untuk dikembangkan, bukan hanya ketika dia menjawabnya dengan dewasa, tapi komprehensif, harus keseluruhannya, dan tidak hanya dalam satu aspek, gitu kan ya. Oleh karena itu biasanya ada salah satu penelitian juga yang berkaitan dengan itu. Dulu siapa sih yang di Indonesia sempat heboh, yang sempat dibuat lagu juga gitu sama penyanyi Indonesia? Saya lupa waktu itu. Kayak ada cahaya apa siapa sih? Sinar ya? Siapa sih? Pokoknya ada deh gitu, dulu sempat dibuat lagu karena dia tuh anak kecil yang katanya dewasa karena dia ngurus ibunya yang nggak bisa bekerja lagi, dia sambil bekerja gitu kan ya. Terus biasa akhirnya nggak sekolah, benar-benar ngurus orang tuanya. Dalam satu sisi kita ngeliat, oke, anak ini kayaknya lebih dewasa. Lebih dewasa dari siapa? Dari teman-teman seusianya. Nah, itu yang harus digaris bawah. Kenapa dia dewasa? Kita sebutnya kok anak ini dewasa? Dia dewasa dibandingkan teman-teman seusianya, gitu kan. Tapi ketika dia memang orang yang sosoknya dewasa, gitu kan ya, artinya dia bisa memilih mana yang lebih penting. Dia ngurus orang tuanya, tapi dia tidak meminta bantuan kepada orang lain. Berarti dia belum dewasa. Karena kalau orang dewasa salah satunya itu adalah zone proximal, namanya itu dalam psikologi, dia tahu batasan kemampuan dia, dan ketika dia tidak tahu, dia tidak mampu, dia akan meminta tolong kepada orang lain. Itu salah satu kategorisasi. Jadi dewasa itu bukan artinya kamu bisa menyelesaikan semua masalah, tapi kamu tahu titik di mana kamu butuh orang lain dan gak egois, gak minta bantuan, saya pasti bisa, dan akhirnya gagal. Karena butuh, penting di mana salah satu kategori dewasa, kita tahu, kita sadar mana batasan kita sadar bahwa kita nggak sempurna. Kayak tadi ngomongnya, Bu, kalau kita ngomong saya udah dewasa, artinya bahkan justru tidak dewasa. Karena artinya menyatakan bahwa diri saya udah benar dewasa. Sedangkan kalau kita mengategorisasikan kita masih butuh pada kondisi tersebut, anak-anak yang biasanya cenderung dikategorikan lebih dewasa pada usia, mereka akan lebih cenderung egois dan bergantung pada dirinya sendiri. Kenapa? Agak sulit mengkomunikasikan, meminta tolong kepada orang lain, gitu kan ya. Terus ketika dia salah, sulit mengakui kesalahannya.
Dan pada tekanan tertentu itu akan berbahaya. Kenapa? Ingat, yang namanya anak-anak, tahap usia perkembangannya itu luar biasa. Dan adaptasinya, kemampuan adaptasinya itu luar biasa. Jadi dia dalam kategorisasi labilnya juga lebih tinggi. Ingat ya, memang dia adaptasinya luar biasa. Dia bisa beradaptasi pada banyak tempat, istilahnya lebih cepat adaptasi dibandingkan orang dewasa. Yang menjadi positif anak-anak dan sekaligus itu menjadi negatifnya juga sebenarnya. Kenapa? Jadi dia bisa lebih mudah, kayak kita istilahnya anak sekarang, generasi sekarang ngomongnya labil gitu ya. Karena dia lebih mudah beradaptasi ke sana dan dia belum tahu posisi saya mau di mana gitu. Jadi tahap perkembangan jauh banget. Jadi 13 tahun tidak bisa dikategorisasikan sebagai dewasa. Kenapa? Kalau dia dewasa, artinya dia harus bertanggung jawab sepenuhnya dan orang lain tidak bertanggung jawab terhadap dia lagi. Dan itu kasihan banget kalau anak 13 tahun udah dianggap dewasa. Artinya dia dalam aspek-aspek kehidupannya itu benar-benar udah harus bertanggung jawab, nggak hanya pada hal tertentu. Gitu. Gitu ya kepada Hamam. Ya, sama dengan kayak tadi Nida ya, itu bagus loh filmnya yang saya ada reviewnya, kalau mau cek di blog ya, promosi lagi gitu kan ya. Jadi oke, jadi itu sebenarnya benar, anak itu usia 7 tahun, dia sangat luar biasa berkembang gitu. Nggak usah jauh-jauh, ini ada anak kecil di sebelah saya juga 7 tahun gitu ya. Kalau mau ngecek dia dari kognitifnya, dari kayak matematika segala macam, oke, dibandingkan usianya, saya bisa ngomong bukan karena saya tantenya juga gitu ya. Dari sisi psikologi juga dia secara kognitif itu dibandingkan anak-anak seusianya itu lebih advance, jadi lebih maju. Tapi dari sisi sosial emosional tuh jauh banget. Kontrol emosinya masih kurang, mengelola stresnya masih kurang gitu. Jadi contohnya adalah meminta tolong, itu adalah salah satu assertiveness, itu adalah tahap usia yang harusnya dilewati dia ketika 6 tahun dan itu belum terlewatin. Kayak mengakui kalau saya nggak bisa, itu hal-hal kecil seperti itu gitu. Tapi kalau dari kognitifnya luar biasa, kayak hafalan gitu kan, dikasih dari sekolahnya lagu, saya nggak perlu lama, kayak sekitar 10-15 menit dia hafal. Terus dikasih materi kayak matematika, materi-materi baru dalam 1 hari dia udah langsung bisa ngerjain semua dan nggak ada masalah gitu kan ya. Saya ngajar baca juga cuman berapa minggu dia udah lancar gitu kan, itu nggak ada masalah. Tapi sosial emosionalnya jauh banget, egoisnya masih tinggi, bermain bersama teman masih belum bisa ngalah gitu. Jadi ketika seorang mungkin advance di bidang tertentu tuh anak-anak nggak semua tapi umumnya adalah yang lainnya akan lebih tertinggal. Oleh karena itu di pendidikan sendiri yang paling penting atau the most important things itu adalah balance-nya. Jadi keseimbangannya dalam perkembangan anak, bukan advance-nya, tapi keseimbangannya. Kayak gitu, itu dalam pendidikan seperti itu. Gitu. Oke, saya lebih 3 menit punten waktunya. Oke, saya kira cukup dan karena besok kita bertemu lagi itu materinya pengertian pendidikan. Nah, ini berkaitan juga loh dengan tadi kita sempat membahas kayak Bu itu dia berpendidikan tinggi tapi perilakunya seperti A, B, C, karena kita besok akan mengklasifikasikan pendidikan itu banyak macamnya gitu loh. Dan itu mungkin akan bisa kalian berarti sekolah ini kadang-kadang ada nih yang akhirnya frontal berarti bukan cuma sekolah ya, berarti gitu kan. Itu biasanya lain yang pertanyaan kritis yang mungkin kalian mempertanyakan penting nggak sih sekolah gitu kan ya, jadinya tuh bohong kalau nggak ada pertanyaan seperti itu gitu kan ya. Di sisi saya sendiri sempat diskusi pendidikan tinggi penting nggak, walaupun saya udah sempat S2 ya gitu kan ya, itu ada pertanyaan tetap sebenarnya pendidikan formal tuh fungsinya apa sih kayak gitu, itu pasti akan ada pertanyaan pribadinya gitu ya. Oke, jadi mungkin akan berdiskusi lebih lanjut dan minggu depan juga kita akan masuk ke materi selanjutnya, itu situasi pergaulan dan situasi pendidikan ya untuk di pedagogik. Sebelum saya tutup, saya mau ngecek ulang Jeremy, Amel tadi udah konfirmasi. Hadir, Bu. Oke, PP ada nggak? PP nggak ada ya emang ya? Nggak ada. Idan? Hadir, Ibu. Lain kali konfirmasi ya. Kalau konfirmasinya di akhir, nanti di sininya saya tulis yang enggak. Oke? Iya, maaf. Siap. Iya. Oke, berarti hari ini yang hadir itu 45 ya. Saya nolin dulu. Oke.
Ya, sekian perkuliahan kita hari ini. Kita berjumpa lagi besok, dan kalau pedagogi itu kita berjumpa di minggu depan. Tetap stay safe, stay healthy buat kalian semua. Terus karena ini masih setengah hari ya, the rest of your day gitu ya. Tetap semangat untuk selanjutnya sampai nanti waktu beristirahat di sore hari. Nggak mau ngomong happy weekend, nanti kalian pikir saya menyindir gitu kan ya. Walaupun tetap semangat, happy weekdays. Jadinya sukses buat kalian, tetap semangat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.